selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan masuk dengan materi reaksi, reduksi, dan oksidasi. Minggu lalu kita sudah mengenal tentang jenis-jenis dari reaksi reduksi dan jenis-jenis daripada reaksi oksidasi. Di dalam modul sudah ada perbedaan antara reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mencoba masuk ke dalam contoh soal bagaimana mengetahui reaksi reduksi dan oksidasi. Sebelumnya, kita tahu dulu bahwa dalam reaksi reduksi dan oksidasi ada patokan dasar atau ada ciri khusus yang harus kita pahami dalam menentukan reaksi oksidasi. Di antaranya yaitu menentukan bilox. Masih ingat ke kalian apa itu bilox? Bilox adalah bilangan oksidasi. Dalam menentukan bilangan oksidasi ada syarat yang harus kita pahami. Di antaranya minggu lalu Ibu sudah jelaskan sedikit, tapi untuk lebih jelasnya Ibu ulang sekali lagi. Yang pertama, untuk unsur O biloxnya selalu -2. Yang kedua, untuk unsur H biloxnya selalu +1. Yang ketiga, untuk atom yang tidak bermuatan, biloxnya sama dengan 0. Contoh atom yang tidak bermuatan misalnya hanya unsurnya Fe, N, Mg, dan lain-lain. Ini adalah unsur. Dikatakan unsur apabila hanya terdiri dari satu huruf besar. Ibu selalu katakan bahwa unsur itu hanya dilihat dari huruf besarnya saja. Jangan karena ini ada 2 huruf kamu bilang itu 2 unsur. Tidak. Maka perhatikan huruf-huruf yang terkandung dalam suatu unsur. Ini unsur besi, ini nitrogen, ini magnesium, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah unsur. Karena unsur maka disebut juga dengan atom. Maka atom unsur bebas atau yang tidak bermuatan, maka biloxnya sama dengan 0. Yang berikut, untuk unsur yang mempunyai muatan atau atom yang mempunyai muatan, maka biloxnya sama dengan muatannya. Contohnya, Ibu ambil misalnya adalah Mg2+. Kita lihat ada di atas Mg, di bawah ada Mg2+. Berbeda ya, kalau di atas unsur bebas, di bawah adalah unsur bermuatan. Maka karena ini adalah unsur bermuatan, maka biloxnya sama dengan muatannya. Berarti berapa? +2. Boleh ditulis seperti ini atau boleh ditulis seperti yang di atas, boleh. Bebas penulisan. Mana lagi? Misalnya adalah unsur Na+, maka muatannya sama dengan +1 dan lain-lain. Ya. Jadi untuk unsur yang bermuatan, biloxnya sama dengan muatan. Yang kelima, dalam senyawa maka bilangan oksidasi selalu 0. Contoh senyawa misalnya adalah NaCl. Itu biloxnya sama dengan 0. Mana lagi? H2SO4, biloxnya sama dengan 0. Kenapa ini dikatakan senyawa? Karena ini sudah terdiri dari beberapa unsur. Kita lihat ini ada unsur Na dan unsur Cl. Yang di bawahnya unsur H, S, dan O. Yang keenam, untuk senyawa yang mempunyai muatan, maka biloxnya sama dengan muatannya. Contohnya H2
SO42 min. Ini juga senyawa. Di atas senyawa yang tidak bermuatan ya, maka biloxnya sama dengan 0. Di bawah senyawa yang mempunyai muatan, maka biloxnya sama dengan muatannya. Contoh lagi, misalnya adalah MgH2 MgSO42 min, maka biloxnya juga adalah 2 dan lain sebagainya. Yang terakhir, dalam golongan 1A, 2A biloxnya sama dengan golongannya. Contohnya untuk golongan 1A, maka biloxnya semua adalah positif 1. Kenapa? Untuk golongan 1A kita tahu unsur-unsur 1A. Terlebih dahulu kita pahami golongan 1A dulu. Golongan 1A, unsur-unsur pada golongan 1A adalah H, Li, Na, Ka, Rebut, Cinta, Kasih, Franky. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Semua unsur yang ada pada golongan 1A ini semuanya adalah melepas 1 elektron. Kalau melepas 1 elektron, maka dia akan membentuk ion positif. Positif berapa? Positif 1. Karena muatan tadi dikatakan bahwa atom yang mempunyai muatan, maka biloxnya sama dengan muatannya. Contoh kita lihat di sini, ada Na. Na di sini ada pada golongan 1. Contohnya terbukti ya, Na bermuatan positif, maka biloxnya sama dengan positif 1. Di sini ketahuan bahwa Na masuk ke dalam golongan 1A, maka biloxnya sama dengan positif 1. Kita juga lihat contoh adalah yang Mg. Mg itu karena muatannya positif 2, kemungkinan besar atau jangankan kemungkinan, yang jelas pasti masuk ke dalam golongan 2A. Kita lihat unsur-unsur golongan 2A. Unsur-unsur golongan 2A diantaranya adalah beli, mangga, cari, sirsa, baru, rasa. Mana Mg? Di sini terletak pada golongan keberapakah itu Mg? Terletak pada golongan 2. Kalau dia terletak pada golongan 2, berarti pada golongan 2 semua atom atau seluruh unsurnya melepas 2 elektron. Kalau melepas 2 elektron, maka dia akan membentuk ion positif. Positif berapa? Sebanyak 2. Melepas elektron sebanyak 2. Itu yang harus kita pahami. Dan yang terakhir yang kita harus pahami, bahwa ada beberapa unsur di dalam unsur O tadi dikatakan O selalu biloxnya sama dengan -2 dan H sama dengan positif 1. Akan tetapi ada pengecualian, misalnya O dalam bentuk peroksida dalam senyawa, contohnya H2O2, maka O tidak selamanya membentuk -2. Nanti kita lihat contoh soalnya, kenapa biloxnya O bukan -2, melainkan dia sama dengan positif 1. Perhatikan contoh kita akan lihat atau menentukan bilangan oksidasi dalam beberapa contoh berikut ini. Contoh menentukan bilox. Kita mulai dari tentukanlah bilox dari nomor 1. Misalnya adalah Fr. Maaf, Fr. Kita lihat di sini. Fr ini dia tidak punya muatan. Tapi kita tahu Fr masuk ke dalam golongan keberapa? Yang tadi Ibu sudah jelaskan di atas. Golongan 1. Ini ada dia. Berarti kita tahu bahwa Fr itu biloxnya sama dengan positif 1. Jadi caranya begitu. Jadi kita harus selain mengingat golongan, kita juga mengetahui ini tidak ada muatannya. Tidak ada muatannya ini Fr kan? Tetapi kita ketahui, kita pahami tadi bahwa Fr itu masuk golongan 1. Berarti kalau dia masuk dalam golongan 1, berarti biloxnya sama dengan positif 1. Oleh karena itu, ini selalu diingat. Ya, ini selalu diingat. Yang kedua, misalnya Ibu tanyakan,
berapakah biloks dari unsur, misalnya ibu taruh O2 min gitu. Kita lihat di sini O2 min ya. O2 min ada nggak contoh dalam sini? Kan tidak ada kan? Kalau begitu sabar, ibu katakan sabar dulu karena belum ada. Yang ada saja dalam sini dulu. Kalau ibu tutup begini, O min pasti ada, kita tahu di sini. O tidak ada, O tidak ada, tetapi bermuatan. Muatannya berapa? Negatif berarti biloks yang negatif 1. Yang mana yang tidak ada dalam semua ketentuan kita di sini, yang adalah angka 2 di bawah atau jumlah atom O-nya. Itu belum ada. Jadi ibu katakan sabar supaya nanti kita pelan-pelan. Yang ketiga. Nah, kita lihat, kita masuk ke dalam contoh senyawa. Misalnya tadi adalah untuk senyawa yang mempunyai muatan, maka biloksnya sama dengan muatannya. Contohnya kita ambil contoh yang di sana, H2SO4 2-. Ini kan senyawa. Berapa biloksnya? -2. Berarti langsung kita tuliskan. Langsung kita jawab. H2SO4 biloksnya berapa tadi? -2. Berarti harus sama dengan -2 gitu. Lalu kita akan masukkan bilangan-bilangan oksidasi yang sudah ada dalam ketentuan. Berarti yang tidak ada dalam ketentuan kita lihat. H dalam ketentuan nomor 2 tadi ada di atas, positif 1. O ada pada nomor 1 di atas. Berarti yang dicarikan siapa? S. Nah, ibu kasih kode di bawah, itu yang dicari. S. Caranya bagaimana mencari biloks? Kita caranya gini. Jumlah atom H dikalikan bilangan oksidasi H ditambahkan jumlah atom S dikalikan dengan bilangan oksidasi S ditambahkan dengan jumlah atom O dikalikan dengan bilangan oksidasi O sama dengan -2. Bagaimana? Kita lihat. Atom H berapa? 2. 2 kali bilangan oksidasi H ditambah S-nya. Berapa jumlah atom S? 1. Berarti 1 kali bilangan oksidasi S tambah yang terakhir jumlah atom O berapa? 4. 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan -2. Baru kita masukkan mana-mana tadi yang sudah diketahui ada H. Apalagi yang sudah diketahui ada O. Berarti 2 kali bilangan oksidasi H tadi berapa? Nah, kita lihat ketentuannya, yaitu sebanyak positif 1 tambah 1 kali bilangan oksidasi S. Ada enggak bilangan oksidasi S dalam ketentuan? Kan enggak ada. Berarti ini yang ditanyakan tadi. Lalu kita tinggal 1 kali bilangan oksidasi S. Berarti bilangan oksidasi S. 1 kali bilangan apa saja menghasilkan bilangan itu sendiri. 1 kali A sama dengan A. 1 kali bilangan oksidasi S, bilangan oksidasi S. Tambah 4 kali. Kita lihat, ada enggak bilangan oksidasi O? Berapa tadi? Sebanyak -2. Berarti -2 baru sama dengan -2. Masukkan 2 kali positif 1, positif 2. Tambah berapa? Tidak ada, berarti tetap bilangan oksidasi S tambah 4 kali -2, -8 sama dengan -2. Ya, kita ke atas sedikit. So, habis ke bawah jadi ke atas. Nah, yang ditanyakan siapa? Ini kan. Berarti yang akan pindah tempat atau namanya begini, kumpulkan yang sejenis. Apa yang dimaksud dengan kumpulkan yang sejenis? Yaitu angka dengan angka. Mana angka-angka? Ini angka, ini angka, ini angka. Dikumpulkan. Yang ini kan bukan angka. Namanya apa ini? Adalah huruf. Yang ditanyakan siapa? Huruf. Huruf apa yang ditanyakan? S. Berarti yang tinggal adalah bilangan oksidasi S sama dengan. Ini kan tinggal di tempat. Jadi kalau pindah-pindah tempat itu gampang. -2 itu tempatnya memang di sana tadi. Yang pindah ini.
Kalau suatu angka pindah tempat melewati sama dengan, maka tandanya berubah. Berarti minus 2 itu tempatnya tetap. Ini pindah menjadi minus 2, ini positif, pindah ke sebelah kiri menjadi negatif. Kemudian ini apa? Negatif, berubah menjadi positif 8. Supaya ini tinggal dijumlahkan, berarti yang dicari adalah bilangan oksidasi S. Minus 2 minus 2. Berapa itu? Minus punya utang 2, ketemu lagi utang 2. Berarti utang 4. Utang 4 dibayar dengan 8. Berarti ada positif 4. Maka biloks daripada S sama dengan positif 4. Caranya begitu. Ya, contoh yang kedua. Sebelum Ibu hapus, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya, cepat-cepat ditulis, kemudian langsung boleh SMS dalam bentuk WA ke Ibu. Ya. Yang kedua, H2CR2O7. Min 2 juga deh. Tuh. Gitu, nomor 2. Soalnya sama ya, yang membedakan kalau di sini S-nya 1, kalau di sini CR-nya 2. Yang ditanyakan siapa kira-kira, kita lihat aturannya saja. H ada, CR tidak ada dalam aturan, berarti itu yang ditanyakan. O ada dalam aturan, berarti itu sudah diketahui. Jelas ya? Jadi cara itu yang pertama kita lihat. Ibu ulang ya. Ini adalah senyawa yang bermuatan, terdiri dari unsur H, unsur Cr, dan unsur O. Siapa yang ditanyakan? Kita lihat aturan yang pertama. H ada dalam aturan. Cr tidak ada dalam aturan, berarti ini yang ditanyakan. O ada dalam aturan, berarti bisa kita masukkan. Berarti katanya karena dia bermuatan berarti harus sama dengan. Ini kan belum ada sama dengannya seperti yang tadi Ibu jelaskan di atas ya. Belum ada sama dengannya. Berarti kalau kita harus sama dengan muatannya. Jadi kalau ada sama dengannya berarti sama dengan muatannya. Kalau tidak ada muatannya berarti harus sama dengan 0. Gitu. Misalnya ini Ibu tidak ada. Berarti harus sama dengan berapa? 0. Karena ini ada muatannya berarti harus sama dengan muatannya. Berarti kita jawab atau penyelesaiannya adalah H2CR2O7 harus sama dengan minus 2. Muatan ya. Lalu kita kerjakan seperti contoh yang di bawah tadi di nomor 3. Bagaimana? H2 berarti 2 kali bilangan oksidasi H ditambahkan Cr 2 kali bilangan oksidasi Cr ditambah 7 kali bilangan oksidasi O sama dengan minus 2. Kita bisa percepat. Tadi kan contohnya kalau kalian ikuti baik-baik, berarti ini kita sudah bisa pahami. Berarti 2 kali berapa tadi ini? Iya, positif 1 tambah 2 kali bilangan oksidasi Cr. Berarti tetap 2 bilangan oksidasi Cr tambah 7 kali bilangan oksidasi O. O tadi berapa? Iya, 7 kali minus 2 sama dengan minus 2. Gitu ya. Baru kita masukkan. Positif 2. 2 kali positif 1, positif 2. Tambah 2 bilangan oksidasi Cr tambah minus 14. 7 kali minus 2, minus 14 sama dengan minus 2. Kumpulkan yang sejenis. Sisa ini yang ditanyakan berarti itu yang tinggal di tempat. Bilangan oksidasi Cr sama dengan ini tetap minus 2. Boleh terserah yang mana kamu duluan tulis. Tinggal lihat tandanya. Kalau berpindah tanda berubah. Kalau ini duluan berarti tambah 14. Ini kurang 2. Kan gampang. Gampang kan? Jadi
Mau bagaimana saja kita dulu, yang mana saja kita dulukan, mau yang ini kek, yang ini kek, yang penting lewat sama dengan tanda saja yang kita perhatikan, dia harus berubah. Begitu ya. Lalu 2 bilangan oksigen sama dengan, kan gampang. Punya utang 2, bayar 14, berapa? Masih kembali uang kita sebanyak 12. Punya uang 12 dikurangi 2 sama dengan berarti ini positif 10, artinya kita masih punya uang sebanyak 10 kalau ibu bawa dalam bentuk uang. Sisa ini kan masih ada bilangan. Nah, dulu ibu sudah ajarkan, ini ada sebenarnya tanda kali di sini, 2 kali bilangan oksidasi. Kalau ibu jelaskan dari atas tadi kan kita ngomongnya 2 kali, 2 kali bilangan oksidasi Cr. Kali lawannya apa? Kali lawannya adalah bagi. Gitu ya, kali lawannya bagi. Kalau lawannya bagi berarti sisa di sini adalah yang dicarikan bilangan oksidasi Cr sama dengan ini yang tinggal di tempat positif 10 kali lawannya apa? Bagi. Berarti ini jadi pembaginya sama dengan positif 5. Berarti bilangan oksidasi Cr sama dengan positif 5. Jelas? Semoga dimengerti. Kalau kurang jelas boleh nanti ditanyakan. Kembali ke nomor 2. Tadi kan ibu bilang tunggu. Sudah bisa? Ini justru yang paling sederhana. Kita lihat nomor 3. Bisa nggak ibu lari sedikit ke atas? Nomor 2 bisa nggak ibu lari ke atas sedikit? Nomor 3 tadi ya, sorry. Nomor 2 yang belum. Nah, kita lihat nomor 2-nya deh. Nomor 2 tadi O2-. Nah, bagaimana dia unsur yang bermuatan? Berarti O2 harus sama dengan negatif 1. Boleh angkanya kalian tulis, boleh juga enggak. Kalian sudah sama. Bilangan yang tidak ditulis sama dengan 1. 1 kali min, ya min. Jangan tulis lagi min 1 kak. Jangan ngomong lagi bilang 1 min 1. Ya boleh bilang min 1, tetapi kita boleh tulis, boleh tidak. Nah, ibu boleh perlihatkan seperti ini dulu supaya karena angka-angka yang nanti kita lihat. Ya, baru kita masukkan 2 jumlah atom O-nya 2 kali bilangan oksidasi O. Masukkan dulu deh bilangan oksidasi O sama dengan minus 1. 2 bilangan oksidasi O tadi berapa? Yaitu minus 2 sama dengan minus 1. Minus 4 sama dengan minus 1. Coret-coret sama dengan berarti yang ditanyakan siapa? Tidak ada yang ditanyakan. Maka soal ini tidak diperkenankan. Jadi nanti ada soalnya ibu bahwa ini boleh atau tidak. Jadi caranya seperti itu. Berarti soal ini karena tidak ada yang ditanyakan kan? Begitu. Berarti soal ini benar. Berarti soal ini kurang tepat. Caranya begitu. Makanya sebelumnya ibu ada pertanyaan bahwa perhatikan contoh berikut ini. Soalnya apakah soal ini memenuhi syarat atau tidak? Nah, soalnya seperti itu. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan berarti soal itu kurang tepat. Sudah jelas? Sudah jelas? Karena kenapa? Oh, sudah masuk dalam ketentuan gitu. Kecuali O bergabung dengan senyawa. Kalau O unsur yang berdiri sendiri, maka tidak dapat dicari nilai O-nya karena O sudah ada ketentuan. Jelas ya? Bagaimana anak-anak? Semoga dipahami. Ada yang mau bertanya? Boleh nanti bertanya. Yang keempat, coba kalian kerjakan ini. Nomor 4-nya ya. Ini tugas kalian. Ini tugas kalian. Misalnya H2 Mg2. Itu saja dulu. H2 Mg2. Jangan terlalu susah dulu saja. H2 SO4 tidak bermuatan. Kalau tadi ada muatannya ya, sekarang tidak bermuatan. Yang kelima
NaOH. Ibu tentukan langsung sudah yang ditanyakan ini. Yang nomor 6 adalah K2. Ada soal tidak di sini yang ada kakaknya? Belum ada ya. K2 Cr2O4 minus 2. Mirip semuanya. Ini tidak bermuatan, ini tidak bermuatan, ini bermuatan. Kalau tidak bermuatan berarti harus sama dengan 0. Kalau bermuatan maka harus sama dengan muatannya. Jelas enggak? Semoga jelas. Nanti ada cara keduanya, Ibu akan jelaskan lagi. Kelas dulu.